KPU mengakui masih ada kelemahan dalam sistem Sirekap dalam membaca data yang berasal dari foto dokumen formulir C1. Namun KPU menegaskan hingga kini masih memperbaiki sistem siber tersebut. Alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap, tentu situasinya gelap. Tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap diklaim dapat menjadi alat bantu untuk transparansi pemilu 2024. Sirekap sendiri juga diharapkan KPU agar dapat menciptakan pemilu yang profesional. Namun begitu tidak sedikit warganet yang mengeluhkan Sirekap karena tidak dapat diakses dan kerap kali error. Lantas apakah alat bantu Sirekap sudah berhasil bekerja dengan baik sebagaimana mestinya? Kita bahas lebih dalam pada malam hari ini bersama Chairman Lembaga Riset Cisrek, Pratama Persada. Selamat malam, Mas Pratama. Selamat malam, Mas David. Ya, Mas Pratama, apa tanggapan Anda mengenai keluhan dari masyarakat dan bahkan juga dari petugas-petugas KPPS yang tidak bisa mengakses? Ya, jadi menurut saya sebenarnya maksud KPU untuk membuat sistem Sirekap ini bagus ya gitu. Akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pengecekan. Nggak nunggu waktu sampai 35 hari, bisa tahu real count-nya. Kemudian kita bisa tahu kira-kira siapa pemenangnya. Yang jadi masalah adalah ternyata aplikasi Sirekap ini kan menggunakan dua teknologi. Yang pertama adalah OMR, Optical Mark Recognition, sama OCR, Optical Character Recognition gitu. Yang itu diinstal di aplikasi tersebut diinstal di handphone KPPS, petugas KPPS, yang petugas KPPS itu melakukan foto lembar plano C1 untuk diambil datanya, di OCR, di-recognize sehingga menjadi karakter. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata tidak semua handphone anggota KPPS itu bagus gitu. Ada yang fotonya buram dan lain-lain begitu ya. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di situ gitu. Masalahnya adalah ketika sistem ini membaca hasil perhitungan, kemudian kita tahu bahwa di dalam satu TPS itu maksimal suara itu adalah 300 gitu. Harusnya kalau di-input lebih dari 300 atau tidak sengaja ter-input lebih dari 300, sistem error dong. Harusnya nggak mau ngisi dong. Harusnya petugas KPPS itu bisa mengedit dan mengganti dengan jumlah yang benar. Nah, ini kan tidak. Jadi sistem Sirekap ini ternyata dia bisa menerima inputan lebih dari 300 per TPS. Nah, ini yang jadi masalah dan ternyata masalahnya banyak sekali. Dalam laporan yang masuk ke saya, sebentar saya cek ya. Dalam laporan yang masuk saya itu ada sekitar 109 TPS sampai saat ini begitu yang ternyata hasil dari TPS-nya itu berbeda dengan hasil yang ada Sirekap, dan bedanya itu bukan hanya 1-2, bedanya itu adalah ratusan gitu, bahkan ada sampai bedanya 800. Nah, ini menurut saya hal yang tidak perlu terjadi gitu kalau misalkan aplikasi Sirekap ini di-develop dengan benar. Baik, kan itu sorry saya mau tanya sedikit, saya potong sebentar. Itu terjadi kesalahannya karena memang dalam artian sistem itu tidak membatasi sesuai dengan jumlah suara, atau dia dokumennya justru berpindah gitu, bisa menggelembung ke dokumen yang lain? Gini, kalau kita lihat sistem ini ya gitu, sebenarnya ada dua cara nih gitu. Kenapa kok datanya salah? Yang pertama adalah mungkin ada kesengajaan, ada oknum yang sengaja untuk merubah data gitu, atau karena ketidaksengajaan. Ketika moto kameranya jelek, kemudian kebacanya sama sistem Sirekap ini angkanya berubah gitu. Tetapi kalau kita lihat salah satu contohnya adalah di Jawa Barat gitu, di Kota Depok, kemudian Kecamatan Cilodong, di Kalibaru TPS 13, itu tadi saya lihat harusnya 117 suara salah satu paslon ternyata berubah jadi 617. Nah, kalau kita pakai secara logika berpikir gitu, 1 sama 6 itu kan bedanya jauh karena KPU sudah membuat aturan penulisannya seperti angka digital seperti itu gitu. 1 sama 6 itu jauh sebenarnya, tapi itu bisa terjadi. Tetapi itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau sistem Sirekapnya itu dibuat dengan benar.
Artinya apa? Ada pembatasan, ada error handlingnya. Ketika ada inputan yang salah, dia harus ngasih tahu, ini nggak bisa dimasukin gitu. Seharusnya Ya kan? ini sudah bisa dibaca nggak ya sama pakar IT-nya KPU yang mempersiapkan sistem ini? Seharusnya dengan pembatasan itu seharusnya sudah bisa dibaca. Ini hal yang prinsip dan sangat fundamental. Dan ini kalau untuk programmer sebenarnya udah nggak usah mikir. Ini sudah ya bikin sistem tuh kayak gitu. Apalagi kita sistem penjumlahan rekapitulasi. Contohnya misalkan di salah satu TPS itu suara yang sah itu dihitungnya cuma 2, padahal jumlah DPT-nya itu 204 yang lembar pencoblosannya. Ternyata yang suara sahnya 2, kemudian suara yang tidak sah 2. Kemudian jumlah suara sah dan tidak sah itu ternyata 204. Gimana ceritanya? 2 tambah 2 jadi 204 gitu. Kan harusnya, ini kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana ya gitu. Dalam perhitungan ini kan sudah dibuat kalkulasinya. Kalau hasil totalnya itu adalah penjumlahan dari kolom ini dan kolom ini. Kan gitu harusnya. Nah untuk kasus ini lebih pada yang optical character recognition atau memang ada potensi kecurangan di sini nih? Ada 2 macam, Mas. Ada 2 macam begitu. Yang pertama adalah karena kesalahan membaca. Kalau kesalahan membaca tuh misalkan ada kolom yang kosong karena petugas KPPS-nya salah nulis, harusnya misalkan suara depannya 78. Yang angka depannya itu dicoret sebenarnya di silang X, kemudian 78. Tapi ternyata ditulis 78, belakang dibiarkan kosong gitu. Nah, sistem ternyata membuat itu dikiranya 0, ditambahin angka 0 gitu. Itu tidak sengaja mungkin ya gitu. Tapi ada juga yang sengaja menurut saya gitu. Misalkan ya beda banget angka antara 6 sama 1 itu beda. Kenapa kok bisa jadi dibacanya 6 gitu. Nah, ini hal yang perlu ditelusuri menurut saya. Karena apa? Karena inputan data Sirekap ini kan ketika terjadi editing harus disetujui oleh saksi, harus disetujui oleh pengawas, harus disetujui oleh Bawaslu yang ada di dalam TPS tersebut gitu. Ya kan? Artinya kalau itu terjadi editing gitu kemudian dikirimkan, semuanya berarti sudah setuju gitu. Kecuali kalau ada oknum KPPS yang dia diem-dieman ngedit gitu kemudian mengirimkan, kita nggak tahu ya gitu. Nah itu yang memang susah kita cek gitu. Tetapi intinya adalah ini ada banyak kesalahan data gitu. Nah oleh karena itu menurut saya KPU perlu segera mengecek. Ini udah lumayan nih beberapa kesalahan yang cukup viral gitu sudah dicek oleh KPU, sudah dibenarkan oleh KPU. Tapi dalam pengecekan saya barusan gitu, ini ada beberapa tempat yang masih TPS yang masih error gitu. Ini ada di mana nih? Jawa Tengah, Kebumen, kemudian Argopeni TPS 12 itu pasangan 01 itu 17, kemudian pasangan 02 itu 874, pasangan nomor 3 225. Ini kalau total lebih dari 1000. Gimana ceritanya dalam satu TPS ada 1000 suara? Gitu kan nggak mungkin. Nah ini nggak akan terjadi kalau misalkan aplikasinya itu dibatasi. Nggak mungkin dalam satu TPS lebih dari 300, sehingga ketika ada inputan lebih dari 300 harusnya error, nggak bisa diinput. Begitu juga yang terjadi di DKI Jakarta. Ini DKI Jakarta loh ini Mas. DKI Jakarta, di Jakarta Barat, Cengkareng, Kapuk, TPS 332. Itu pasangan nomor 1 itu 54, pasangan nomor 2 728, pasangan nomor 3 40. Ini gimana ceritanya ada 728 gitu. Ini kan nggak benar gitu. Belum, ini kalau kita cek masih banyak lagi ya, di TPS 75 di Kapuk, kemudian di Jawa Barat ada di Subang, di TPS 12 itu sampai 400-an penambahannya. Kemudian di Lombok Tengah, di TPS 16 itu ada lebih dari 300. Kemudian di Brinding, di Kopang, di Nusa Tenggara Barat itu 858 penambahannya gitu. Jadi masih banyak gitu data yang salah input. Nah ini menurut saya perlu peran serta masyarakat gitu. Rakyat Indonesia yang kemarin sudah milih, cobalah tanya kepada Pak RT-nya atau petugas KPPS-nya, data di TPS tempat dia memilih itu seperti apa. Kemudian bandingkan dengan data yang ada di sistemnya KPU. Bisa dicek di pemilu2024.kpu.go.id gitu, atau di infopemilu.kpu.go.id. Bandingkan, karena hanya itu yang bisa memastikan bahwa data yang diinput itu data yang benar begitu. Baik. Nah ini kita perlu supaya apa? Supaya
hasil yang ada di TPS itu sama seperti hasil yang ditampilkan oleh KPU. Siapapun pemenangnya kan sebenarnya nggak ada masalah gitu. Baik. Apa namanya, oke lah, fair lah gitu. Tapi jangan sampai suara yang ada di TPS itu berbeda dengan suara yang nanti ditampilkan oleh KPU. Walaupun nih Mas David ya gitu, KPU selalu bilang bahwa suara yang sah itu adalah hitungan manual berjenjang dari TPS, kemudian dari kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai ke pusat. Iya, memang benar gitu. Tetapi kalau nanti terjadi selisih suara yang sangat besar sekali, 20 juta, 30 juta gitu misalkan, kira-kira yang kalah mau terima nggak kalau misalkan ada selisih suara yang sangat besar ini? Pasti nggak akan mau terima, pasti akan jadi gaduh gitu, minta hitung ulang dan lain-lain. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu sistemnya harus dibenerin nih, masih ada waktu nih supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang tadi dan kemarin gitu. Baik, jadi itu yang kita juga harapkan supaya jangan sampai terjadi malah kisruh begitu ya, soal surat suara ini. Nah, tadi soal sistem, ya artinya bahwa sistem dari aplikasinya KPU ini, Sisrek ini ternyata kurang bagus begitu ya. Nah, Sirekap maksud saya. Ya. Ini kurang baik, kurang sempurna. Nah, sekarang kalau bicara soal hacking begitu, soal internet, soal dunia maya begitu ya. Apakah ini ada pintu-pintu yang kemudian tak terlihat, yang kemudian orang bisa masuk dari belakang untuk mengakali hasil ini secara online begitu? Iya. Beberapa teman juga sudah report ke saya gitu, mereka menemukan beberapa celah keamanan yang ada di KPU begitu, dan kalau celah keamanan tidak segera diperbaiki, saya pikir di KPU sudah disupport oleh beberapa tim yang cukup tangguh ya, dari BSSN, dari Badan Intelijen Negara, kemudian dari Cybercrime Mabes Polri, dari Kominfo gitu. Sebenarnya sudah cukup bagus begitu. Nah, mereka harus melakukan monitoring terhadap celah-celah keamanan yang mungkin muncul gitu terhadap sistem IT KPU. Tidak harus hanya di Sirekap gitu, tapi sistem KPU secara keseluruhan, karena hacker itu ketika dia masuk, dia nggak peduli masuknya lewat mana, yang penting ada pintu masuk, dia bisa menggunakan itu untuk melakukan aktivitasnya. Nah, yang bahaya adalah ketika ada hacker yang dia berhasil masuk karena kepandaiannya, kemudian dia menemukan celah yang tidak ditutup oleh tim IT KPU, kemudian dia punya akses sebagai misalkan super admin atau root gitu, yang saya bilang sebagai dewanya jaringan, ya dia bisa melakukan apa saja. Mau ngerubah suara kayak, mau ngerusak suara kayak, mau bikin suaranya suka-suka dia, itu bisa dilakukan gitu. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Kenapa? Karena kita mau KPU ini kuat gitu. Kita mau agar KPU ini legitimate ketika mengumumkan hasil pemilihan suara gitu. Sehingga apa? Sehingga memang didapatkan hasil yang ada di TPS itu benar-benar hasil yang dihitung dan diumumkan oleh KPU. Tapi kemungkinan itu ada saja, Mas. Dan celah keamanan itu ternyata sampai sekarang juga masih ada. Mas Pratama, mungkin terakhir singkat saja, kalau dari data yang Anda lihat tadi, kemudian ada penggelembungan akibat mungkin sistem yang kurang tepat, tidak bisa mendata dengan baik. Paslon mana yang diuntungkan? Paslon nomor 2 lah. Dari seluruh rata-rata kasus yang dapat itu paslon nomor 2 yang suaranya paling menggelembung gitu. Dari semua kasus yang ada rata-rata begitu atau begini? Dari semua kasus yang saya cek ya. Oh, hampir semuanya. Bukan merata yang dialami juga oleh 03 atau 01 begitu. Mungkin gini, kan saya juga terbatas ya, data yang saya dapat gitu, informasi yang saya dapat, saya tadi bilang saya hanya dapat sekitar berapa nih, coba saya cek lagi. Ada 109 gitu. 109 TPS gitu. Mungkin dari 109 TPS semuanya ke 02 begitu? Yang di saya sih iya ya. Wow. Mungkin ini kebetulan aja mungkin ini kebetulan kita kan. Tapi ini perlu diperiksa, perlu dicermati lagi dan kemudian ya diklarifikasi lagi ya oleh KPU. Ya, tampaknya ini menurut saya ini tugas KPU lah untuk melakukan pengecekan itu gitu. Dan menurut saya partai juga perlu berperan di sini ya. Partai jangan diem-dieman aja gitu. Partai dengan semua timnya di lapangan, caleg-calegnya harusnya mereka juga bisa mengumpulkan data gitu, dikumpulkan di partainya untuk dikomparasi dengan hasil KPU. Jadi bukan menggantungkan kepada masyarakat aja. Kalau masyarakat kan bingung. Misalkan Mas David nih ngecek di TPS-nya, saya ngecek di TPS saya gitu, ya kan? Mungkin di TPS saya benar, di TPS-nya Mas David ngeceknya benar gitu. Tapi total keseluruhannya kan kita nggak tahu jumlahnya berapa, ya kan?
Nah, kita bisa tahu kalau kita punya hitung-hitungan dari minimal 60% lah dari 823.000 TPS yang ada itu gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh partai politik gitu. Nah, partai politik harusnya juga melakukan pengecekan supaya apa? Supaya nanti tidak ada dusta di antara kita, supaya data yang diberikan KPU itu benar-benar data real yang memang itu adanya seperti itu di lapangan begitu. Dan kita sebagai masyarakat menyetujui. Masalah menang kalah ya sudahlah, ini kan sudah konsentrasi ya gitu. Tapi jangan sampai menang kalahnya itu dikarenakan adanya ketidakjujuran, adanya rekayasa atau adanya kesalahan sistem dan lain-lain. Baik, Mas. Itu yang kita harapkan juga. Terima kasih Mas Pratama Persada dari Cisrek sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu dan selamat malam. Salam sehat, selamat malam.